Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? With me Miss Mila in tematik class Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3, topik about menentukan ide pokok. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini Miss Mila jumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Bersama Miss Mila, kita kembali membahas mengenai cara menentukan ide pokok pada pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 3 tentang menentukan ide pokok suatu paragraf. Sebelum guru mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar serta orang tua kami. Amin. Oke, bagaimana anak-anak? Are you ready to study? Okay, we will start the lesson about menentukan ide pokok paragraf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih ya tentang cara menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Tentu kalian masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah suatu hal yang mendasari dan menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Suatu paragraf yang utuh dan menyeluruh akan memiliki satu ide pokok yang terdapat pada kalimat utama dan dijelaskan atau didukung oleh beberapa kalimat pendukung. Hari ini Miss Mila akan memberikan penjelasan tentang cara menentukan ide pokok, mempermudah kalian dalam menentukan ide pokok. Ada 4 cara dalam penentuan ide pokok yang guru rangkum dan sajikan pada video pembelajaran berikut. Kalian bisa simak, kemudian supaya kalian dapat menyelesaikan latihan yang Bu Guru berikan, Bu Guru harapkan kalian dapat menyimaknya dengan baik. Silakan menyaksikan anak-anak. Halo anak-anak hebat semuanya, kebanggaan Miss Mila. Kembali hari ini Miss Mila menjelaskan mengenai cara menentukan ide pokok. Tentu kalian masih ingat ya apa itu ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah suatu hal yang mendasari atau menjadi dasar dalam pengembangan suatu paragraf. Ide pokok suatu paragraf dapat kita tentukan dengan cara menentukan paragraf tersebut membahas hal apa. Jadi membicarakan tentang apa paragraf tersebut. Ide pokok memiliki banyak nama istilah ya, kalian bisa lihat untuk mengingat materi kembali. Nah, untuk hari ini Miss Mila memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, kali ini Miss Mila akan menjabarkan 4 cara bagaimana dalam menentukan ide pokok. Ada 4 cara, yaitu pertama, kita mengambil langsung dari kalimat utama paragraf tersebut. Jadi kalian tentukan dulu ya apa kalimat utama dari paragraf tersebut. Kemudian, kalimat utama tersebut dapat kita ambil langsung sebagai ide pokok paragraf. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga dapat dijadikan sebagai obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dirumuri dengan kecap. Nah, pada paragraf ini kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalian bisa tentukan ya kalimat utamanya pada kalimat mana? Ya, betul sekali. Kalimat utama paragraf ini ada di awal paragraf, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi, kalimat utama ini dapat kita kutip dan kita jadikan sebagai ide pokok paragraf tersebut jika kita gunakan dengan menggunakan cara pertama. Jadi, ide pokok paragraf ini adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat.
Nah, sesuai dengan isi paragraf yang dibicarakan pada kalimat ini adalah tentang manfaat dari buah kedondong. Jadi, bisa kita tentukan ya ide pokoknya, yaitu dengan menggunakan cara pertama, maka ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ada cara kedua dalam menentukan ide pokok, yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Jadi setelah kita menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut, kita kurangi satu atau dua kata tanpa menghilangkan makna dari kalimat tersebut. Contoh kalimat pada paragraf tadi yaitu kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, dari kalimat utama tersebut kita dapat mengurangi atau menghilangkan satu atau dua katanya. Sehingga ide pokok yang diperoleh yaitu kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara ketiga yaitu dengan cara membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Kita ringkas dan kita simpulkan kalimat utama yang sudah kita tentukan pada paragraf tersebut. Contoh pada paragraf tadi, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, dengan menggunakan cara ketiga, maka kita peroleh ide pokok paragraf tersebut adalah manfaat buah kedondong. Jadi, kalimat utamanya kita rangkum ya, kita ringkas menjadi manfaat buah kedondong atau berbagai manfaat buah kedondong. Bisa. Atau kegunaan buah kedondong. Karena manfaat juga sama artinya dengan kegunaan. Jadi dengan menggunakan cara ketiga yaitu dengan membalik atau menyimpulkan kalimat utama, kita dapat memperoleh ide pokok yang memiliki makna yang sama yaitu manfaat, kegunaan, dan khasiat buah kedondong. Kita bisa tulis salah satunya ya. Nah, dengan cara keempat yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Jadi paragraf yang kita baca secara keseluruhan, kemudian kita pahami isi dari paragraf tersebut, kemudian kita simpulkan isi paragrafnya. Masih sama, Bu Guru berikan contoh yaitu ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, dari paragraf ini kita simpulkan isi paragraf yang dipaparkan pada paragraf ini. Karena keseluruhan paragraf ini membahas tentang sapi dan kata sapi terdapat pada kalimat akhir, maka kita dapat simpulkan dari isi paragraf ini adalah membahas tentang ciri-ciri sapi. Maka ide pokok paragraf ini adalah ciri-ciri sapi atau bisa disebut dengan deskripsi sapi. Nah, sekian ya anak-anak. Bu Guru sudah jabarkan 4 cara dalam menentukan ide pokok. Kalian bisa gunakan salah satu cara dari cara yang sudah Bu Guru paparkan. Nah, bagaimana anak-anak? Tentu sudah kalian saksikan ya video pembelajaran yang Bu Guru sudah tayangkan. Jadi, tentu akan mempermudah kalian dalam menentukan ide pokok paragraf. Ada 4 cara. Pertama yaitu dengan mengambil atau mengutip kalimat utama pada paragraf tersebut. Kedua, dengan cara mengurangi kata, 1 atau 2 kata kalimat utama paragraf tersebut tanpa mengurangi makna dari kalimat tersebut. Ketiga, dengan cara membalikkan atau menyimpulkan kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan keempat, yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, untuk menguatkan pemahaman kalian dan keterampilan kalian dalam menentukan ide pokok suatu paragraf, kalian bisa kerjakan latihan yang sudah Miss Mila berikan. Open your Google Classroom. There are some question, multiple choice about menentukan ide pokok paragraf. Silakan kalian buka Google Classroom kalian jawab. Ada beberapa soal pilihan ganda yang menyajikan
paragraf dan kalian harus menentukan ide pokok paragraf tersebut. Terima kasih atas semangat kalian dan sukacita kalian dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah selalu dengan setia mendampingi anak-anak dalam pembelajaran daring, sudah memfasilitasi dan membantu kami dalam mendampingi dan pengawasan anak-anak selama pembelajaran di rumah. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di Google Classroom. Tidak lupa, Bu Guru tetap ingat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, dan tetap berdoa agar selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Okay, see you in next meeting and goodbye. Tuhan memberkati. God bless us. See you.